Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel D183. Selamat pagi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Video kali ini gue mau sharing terkait dengan dunia per-ASEan. Kalau sebelumnya gue pernah bikin video tentang biaya peremajaan AC di Hyundai Avega. Apa aja part yang diganti, kemudian berapa biayanya, itu udah ada videonya, teman-teman bisa klik linknya di atas sini nih. Sekarang gue mau share story, berbagi pengalaman apa sih gejalanya kalau misalkan mobil AC kita itu harus sudah saatnya diservis, terutama untuk servis, bisa dibilang servis besar ya. Nah, ini mungkin berguna untuk teman-teman yang baru punya mobil, ambil mobil second gitu ya, terutama untuk mobil second, dan nggak tahu nih tentang kapan harus servis AC gitu ya, gejalanya apa. Nah, ini semoga aja sih video ini bisa berguna untuk teman-teman semua. Kapan sih biasanya kita harus servis AC? Ya. Kalau gue itu biasanya per 6 bulan sekali itu servis ringan. Jadi bersihnya cuma di luar aja. Nah, kalau untuk yang servis besarnya itu biasanya dibongkar semua itu setiap 1 tahun sekali. Biayanya tergantung dari masing-masing bengkel. Kalau untuk ukuran bengkel bengkel besar lah ya, bukan yang bengkel pinggir jalan gitu, tapi ini bengkel agak besar, harganya di atas, mulai dari 800.000 ke atas harganya untuk yang servis besar. Tapi balik lagi tergantung dari bengkelnya itu gitu ya, apakah ada spare part yang harus diganti atau ada spare part yang part dari AC itu yang harus diremajain. Nah, itu tergantung lagi, kita lihat. Kalau misalkan AC-nya baik-baik aja gitu ya, nggak ada spare part yang harus diganti, ya relatif harganya murah ya, mulai dari ya itu yang tadi 800.000 ke atas. Nah, apa sih gejalanya gitu ya? AC harus sudah diservis. Yang pertama adalah dinginnya itu mulai berkurang. Ini yang gampang nih. Dinginnya itu mulai berkurang. Biasanya kalau kita jalan AC-nya, fan-nya 1, kemudian suhunya itu nggak terlalu dingin, mungkin diantara heater sama suhu yang paling dingin itu di tengah-tengahnya itu udah cukup dingin gitu ya. Nah, ini kok tumben gitu ya, suhunya harus dingin dan fan-nya tuh mungkin harus 2 gitu ya. Nah, ini gejala ini nih, jadi AC-nya dinginnya nggak maksimal, masih berasa dingin tapi nggak maksimal ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah teman-teman bisa merasakan aroma dari hembusan angin yang dikeluarin oleh AC itu aromanya udah mulai nggak enak tuh, kayak aroma debu gitu ya, aroma nggak sedap, kurang sedap. Nah, itu biasanya ciri-cirinya kayak gitu tuh keluar. Itu yang bisa kita rasain, aromanya kurang sedap, ada aroma apek ya itu. Kedua, terus gejala yang lain apa? Tadi yang pertama kurang dingin, kedua aroma, yang ketiga adalah keluar asap putih nih dari kisi-kisi AC. Jadi ngembusin asap putihnya tipis gitu ya. Mungkin bagi sebagian orang akan beranggapan wah AC-nya dingin nih, embunnya keluar.
Ternyata nggak gitu juga. Itu tandanya kotor, ya, kotor. Jadi di bagian biasanya itu kotornya itu ada di evap. Di evapnya itu kotor. Jadi harus dibersihin, harus dibongkar, dicopot. Kemudian semuanya dibersihin dari mulai kondensor gitu ya, pipa-pipa itu dibersihin. Itu kalau keluar asap putih, jadi jangan salah ini ya, jangan salah kira kalau keluar asap dari kisi-kisi AC itu ternyata anggapannya AC-nya bagus, dingin, itu ternyata enggak. Nah, itu ciri yang ketiga, keluar asap putih. Terus apalagi cirinya? Cirinya kalau teman-teman lihat di engine bay, di pipa-pipa, kemudian di kompresor, di kondensor, itu ada jelaga-jelaga oli. Itu berarti bisa dibilang oli kompresornya itu udah hitam, udah kotor, saatnya harus di flushing, diganti ke oli kompresornya. Nah, itu gejala yang bisa teman-teman lihat, walaupun AC-nya masih dingin gitu ya, bukan dingin yang menyengat banget, dinginnya udah berkurang, atau udah masuk masanya nih 6 bulan atau 1 tahun, yang lebih baik diservis ya, daripada nanti nunggu AC nggak dingin dulu dipaksain, nanti imbasnya takutnya ada komponen lain yang rusak ya, karena penumpukan itu tadi tuh debu. Nah, kalau servis besar tuh biasanya yang gue lakuin itu biasa kalau di toko-toko, di bengkel AC itu suka ada paket-paketnya. Kalau bengkel AC yang besar ya, ada paket dingin, paket sejuk, atau paket apa, biasanya itu cucinya nggak dibongkar. Kalau gua itu kalau udah mulai waktunya, udah yang tadi ciri-ciri itu udah kelihatan, biasanya total. Gue bongkarnya total. Evaporatornya dicopot, dibersihin. Sekalian dicek ada bocor atau enggak. Kemudian kalau kompresornya itu bisa biasanya kompresornya juga kondensornya dicopot, dilepas, dibersihin, dicek juga ada yang bocor atau enggak. Kemudian pipa-pipanya dibersihin ya, mulai dari pipa dari kompresor ke kondensor, kemudian ekspansi ke valve ekspansi, itu dicek ada remes atau enggak. Nah, itu biasanya yang gue lakuin di bengkel, atau saran dari bengkel AC tuh kayak apa? Dicopot supaya bersih kalau bisa. Kalau ada dananya ya sekalian dicopot, dibersihin tuh jalur saluran AC-nya itu dibersihin. Kalau bisa dicopot ya dicopot, dashboardnya semuanya dibersihin, jadinya bersih lagi. Tapi kalau enggak pun yang tadi itu juga bisa. Biasanya bengkel AC itu ada plus buat ngebersihin jalur-jalur AC-nya tuh, tapi harganya pasti akan beda. Nah, kalau yang ekonomis ya itu paling buka kompresor, kondensor, evap, bersihin, defogging, itu jadi udah lebih seger lagi tuh, lebih enak lagi hawanya, nggak bau apek. Kemudian dinginnya mulai berasa dingin lagi, normal gitu ya. Kalau kita biasanya di mobil, kalau AC-nya normal itu suka pakai jaket atau penumpangnya pakai selimut, nah itu AC-nya bagus tuh. Tapi kalau normalnya tergantung dari mobilnya, jenis mobilnya juga sih, jenis kompresornya, merek kompresornya, yang dipakai apa ya, itu pengaruh juga. Nah, itu dinginnya pokoknya patokannya dinginnya itu aja. Kalau udah normal udah enak lagi.
Jadi jangan sampai lupa kita maintenance AC per 6 bulan atau per 1 tahun, sama kayak kita maintenance rutin AC. Kalau teman-teman rumahnya pakai AC, ya pakai AC yang servis AC yang di rumah gitu ya. Kan kalau servis AC di rumah tuh per 6 bulan. 6 bulan servis dibersihin, ntar 6 bulan lagi servis bersihin lagi kan gitu. Atau kalau misalkan sebelum 6 bulan tapi udah berasa nggak dingin atau kotor, dibersihin, diservis gitu ya. Nah, jadi begitu kalau teman-teman kalau kita punya kendaraan, nggak hanya cuman sekedar ganti oli, ganti filter oli, ganti busi, ngebersihin body throttle, nggak gitu. Semuanya itu harus kita cek supaya supaya mobilnya ini aman, nyaman untuk diajak berpergian. Apalagi kalau misalkan kita senangnya itu road trip keluar kota, itu udah pasti harus kita rawat dengan baik gitu ya, rutin, rawatnya rutin. Jangan sampai nanti di jalan itu ada trouble. Nah, kalau udah ada trouble nih, udah nggak enak deh tuh. jadi nggak nyaman tuh semuanya, ya kan? Penumpangnya nggak nyaman, kitanya juga nggak nyaman, gitu. Mending begitu, kita harus capek sedikit, ya ada biaya yang harus kita keluarin sih memang. Nah, itu kan udah resiko ya, resiko kita punya kendaraan bermotor. Mau mobil, mau motor, ya tetap aja harus ada perawatan rutin gitu ya. Kalau mobil atau kendaraan itu kita enak, insya Allah mah nyaman-nyaman aja, aman-aman aja di jalan gitu. Demikian video kali ini, semoga video ini dapat memberikan referensi bagi teman-teman semua. Jika channel ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, share, and comment. Gunakan pamit, see you next video. Turun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be smart and positive.